Assalamualaikum guys, masih bersama dengan channel Agus Mulyono. Ramadan telah pergi, kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, yaitu kembali ke fitrah, yang berarti kembali pada naluri kemanusiaan yang murni, kembali pada keberagamaan yang lurus, dan kembali dari seluruh praktik yang bertentangan dengan jiwa yang suci. Kembali ke fitrah, termasuk di dalamnya bagaimana mengelola alam, juga harus memahami fitrah alam. Fitrah tanah selalu memberikan kesuburan pada tanaman. Jika tanah itu selalu mendapatkan berbagai zat yang ada dalam kotoran ternak. Kotoran ternak yang kemudian bercampur dengan tanah kaya akan mikroflora yang mampu memproduksi antibiotik, vitamin, hormon, dan macam-macam senyawa biogenik. Sehingga tanah menjadi sehat dan subur, dan tanaman menjadi tumbuh dengan baik. Tetapi jika tanah itu diberi zat-zat kimia, karena manusia tidak sabar di dalam mengelola tanah, maka semakin lama tanah tersebut akan semakin mengeras. Dalam jangka waktu berikutnya, tanah terus mengalami penurunan kualitas yang pada akhirnya menjadi tidak subur lagi, sehingga tanaman menjadi tidak tumbuh dengan baik. Fitrah air hujan yang jatuh ke tanah akan terserap oleh tanah, kemudian tersimpan di bawah tanah oleh akar-akar tanaman yang berperan menahannya, sekaligus memanfaatkannya, dan sebagian akan terus berjalan menuju tempat yang lebih rendah, kemudian tertampung di sungai, dan terus berjalan sampai ke laut dan beberapa tempat yang semestinya. Tetapi ketika hutan atau tanaman yang menjadi tempat penyimpanan air hujan ditebang, sungai yang menjadi jalan mengalirnya air dipenuhi dengan sampah, pasir di sungai dieksploitasi, bendungan untuk menampung air ada yang membuatnya sempit, tanah yang berperan untuk resapan diselimuti aspal, dihampari beton, digelari plesteran, didirikan mal-mal dan gedung-gedung, maka air yang seharusnya menempuh perjalanan dengan mudah menjadi rumit dan penuh rintangan, sehingga pada akhirnya terjadilah banjir. Fitrah sebuah tanaman adalah menghasilkan biji, yang kemudian biji tersebut dapat ditanam kembali, sehingga keberlanjutan kehidupannya dapat terus berlangsung dan terjaga. Tetapi ketika demi sebuah keuntungan, ada produsen benih dengan merekayasa genetik, dengan membuat benih menjadi infertil, di mana biji yang dihasilkan oleh tanaman dari benih tersebut tidak dapat ditanam kembali, sehingga membuat petani menjadi bergantung pada benih tersebut. Dan akibatnya akan merusak keanekaragaman hayati yang ada di bumi ini, karena hanya benih tanaman dari pabrik penghasil benih itulah yang akan eksis dan memonopoli tanaman-tanaman lainnya. Dan ketika keanekaragaman hayati menjadi rusak, maka pada akhirnya akan menghancurkan banyak spesies tanaman atau binatang, dan jika terus berlanjut maka akan merusak kehidupan yang lebih luas dari kehidupan seluruh makhluk. Dalam sebuah wejangan, Pak Kiai pernah berpesan pada santrinya bahwa alam sudah berjalan dengan sempurna. Kita tidak boleh merekayasanya, karena merekayasa alam pasti akan menimbulkan bencana. Dan tugas kita adalah berupaya agar segala sesuatu tetap berada dan sesuai dengan fitrahnya. Wallahu a'lam bishawab.